Bapa, terima kasih ya Tuhan karena kasih setiamu kepada kami. Kau saja yang ditinggikan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Ini ya, alasan mengapa Israel dalam pembuangan. Ini kan sebenarnya cuma dukung khotbah yang tadi ya. Ini sama satu-satu nih, lihat. Nih. Yuk, Yeremia 23 ayat 1. Saya mungkin ada lompat sekarang kalau nggak terlalu panjang. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserang. Dombanya nggak salah. Yang salah siapa? Gembalanya. Tuh. Demikianlah firman, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel kepada para gembala yang membiarkan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Itu yang bikin, tadi itu, yang bikin gak selamat ya mana tuh? Ya, kamu tidak menjaganya, maka katalah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Kehilangan di tanah perjanjian. Gembalanya. Banyak. Nah, lalu, aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri di mana aku mencerai mereka. Aku membawa kembali ke tanah padang mereka. Mereka kemudian bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan sehingga mereka tidak takut lagi. Yang ngawur itu kebanyakan jualannya ketakutan loh. Gitu? Tidak terkejut dan tidak hilang saya rekon budiman firman Tuhan. Tidak. Jadi kalau you dengar berita ketakutan, you udah tahu. Profesi atau apa atau penginjilan, aduh, udah macam-macam lah. Ya gembala sidang ya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Tuhan keadilan kita. Keadilan Tuhan saya sudah pernah bahas loh di Yesaya. Keadilan Tuhan, semua anak gua sayang. Kalau keadilan manusia atau keadilan hukum Taurat, kalau kamu baik diberkati, kalau kamu jahat dikutuk. Ya adil, tapi keadilan Taurat. Keadilan Tuhan loh. Semua disayang. Seek justice, keadilan Tuhan. Itu begitu. Lain loh, keadilan Tuhan lebih tinggi. Semua disayang. Ini akan keadilan kebenaran di negeri itu maksudnya semua diberkati, semua disayang. Itu begitu. Keadilan nggak sama loh. Keadilan tak pakai jalanku lebih tinggi, pikiranku lebih tinggi gitu kan. Sebab itu demi lah firman Tuhan sesungguhnya bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dari segala negeri kemana ia telah menceraikan, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Ini dari tanah perjanjian, balik. You mau tahu ya, ini Jeremia. Kalau Israel paling takut sama Irak sama Iran, ini karena profesi ini dari utara. Benci terus. Padahal yang nyelamatin nanti dari utara ya. Iran. Itu tahu nggak? Penyelamat Israel siapa? Abraham. Datangnya dari mana? Dari Iran. Itu engkongnya Israel, tahu nggak? Iya. Esther. Siapa yang nyelamatin Yahudi dari Haman? Raja Iran, Raja Persia. Siapa yang membebaskan Israel dari Babylon? Raja Xerxes kalau sekarang kalau dia itu. Ini Cyrus yang ditulis di Yesaya. Begitu. Iran yang nyelamatin. Makanya bencinya nggak karuan. Tapi Iran bukan Iran sekarang, udah jadi murid Tuhan. Benar ya? Anyway like that. Nanti makanya di Wahyu disebut domba dan singa akan makan bareng. Domba itu lambang Israel, singa itu lambangnya Iran. Nanti damai semua kan harus jadi Kristen. Gitu loh. Di Wahyu. Ya, di tanah perjanjian ya, Israel. Banyak gembala yang jahat yang membuat bangsa Israel tersesat.
Tuhan akan temukan gembala Tuhan yang tidak membawa berita ketukan. Tuhan akan memberikan Kristus. Tuhan akan sendiri yang akan mengembalikan Israel dari tempat ke tanah perjanjian. Makanya banyak gereja dukung Israel ngebom. Nggak ada. Yang janji Tuhan, kok lu yang sibuk? Ngerti nggak? Untuk dapetin tanah perjanjian. Janji Tuhan. Tanah perjanjian tidak bisa direbut. Harus diberikan oleh Tuhan. Namanya janji. Anggap nggak orang ngawurnya di mana? Tuhan yang janji, kok lu yang mau perang? Untuk bantuin Tuhan. Gila nggak? Kristen tuh gila semua tuh. Ngerti nggak? Tanah perjanjian hanya bisa diberi. Makanya ada orang-orang Israel yang tadinya udah itu bilang, oh saya mau balik, kita mau ikutin Tuhan, kita mau perang. Musa bilang, lu pasti kalah loh. Ya toh? Kalau lu mau perang merebut tanah perjanjian, lu nggak bisa loh kerajaan surga diperangin, direbut. Hanya bisa diberi sama pemiliknya. Karena kasihan. Iya. Nih ya, mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku. Segala keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan firman-Nya yang kudus. Ini lihat, negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Yang bikin ngawur ini selalu yang ini. Perzinahan melawan Tuhan. Ini semua. Makanya yang selalu disebut musuh, musuh, musuh. Musuh murid Kristus, musuh Kristus, musuh Tuhan. Apa? Nabi palsu. Sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layunya pada apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Gitu. Jadi nabi palsu dan kutuk jadi satu. Kayak koin dua sisi. Ya. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik di rumahku. Juga aku mendapati kejahatan mereka, demikianlah firman Tuhan di gereja, di sel, di rumah. Suatu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka di dalam gelap, mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Gelap. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka di dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Ya, banyak nabi palsu dan akan dihukum. Malapetaka. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal. Tuh, sukanya nubuat. Lu hati-hati ya kalau nabi palsu. Ini tandanya banyak. Duit, nubuat, rema. Lu nambahin sesuatu yang baru. Sudahlah genap. Emang pernah dengar? Paulus kasih rema. Pernah dengar? Yohanes. Ada di Alkitab. Petrus. Ada. Hah? Cuma di gereja banyak toh. Lu percaya gereja atau lu percaya Alkitab? Gue tanya. Lydia bernubuat. Ada. Lukas bernubuat. Ada. Hah? Lu percaya gereja atau percaya Alkitab? Percaya murid Kristus atau percaya? Nah itu yang lu lihat. Udah kelihatan tuh. Udah gak, kalau lu ngerti gampang banget loh. Cuman gua nggak tahu lah. Maksudnya rasanya sih neraka. Cuman gua nggak tahu persis lah. Tapi gua nggak besuk. Ya, gitu aja. Tapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku lihat ada yang mengerikan, mereka berzina dan berkata tidak jujur. Mereka memuatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak seorang pun bertobat karena jahat. Semuanya telah menjadi Sodom. Bagiku bentuknya seperti Gomora. Israel, gereja, lu mau lihat Sodom Gomora? Ya ini, gereja. Ya. Agamawi semua. Kalau di orang yang bilang, oh gereja, Sodom Gomora tuh gay. Ya sih, ada juga yang gay. Bukan itu, bukan itu. Sodom Gomora tuh sangat religius, sangat-sangat teologis gitu loh. Dan buta. Makanya nggak bisa masuk ke rumahnya Lot. Akhirnya masuknya dikasih garam. Kayak apa? Laut garam gitu loh.
Sebab itu demikian firman semesta, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab dari para Nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Seluruh bangsa Israel kontaminasi. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Hati ya, mereka hanya memberikan harapan yang sia-sia. Dan hanya mengungkapkan penglihatan kerakaan hatinya sendiri. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang memiliki kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak menimpa kamu. Semua begitu. Ya. Nah, Tuhan bilang, sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan? Tuhan tanya, itu nabi palsu ikut rapat gue nggak? Hah? Kok dia berani tahu ngomong gue ngomong apa? Hah? Tuh. Sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Kasarnya gini, ikut rapat Tuhan nggak? Kok berani ngomong-ngomong atas nama Tuhan semuanya tuh? Ini ya? Kalau saya berani ngomong atas nama Tuhan, karena gue ngutip Alkitab. Bukan remah. Gue bacain ayat yang ditulis Tuhan. Ya boleh dong. Begitu tuh, bukan saya. Nanti nggak? Mengutip Alkitab. Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarkannya? Lihat angin badai Tuhan yang ini kehangatan murka telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Jadi Tuhan akan memerangi nabi palsu. Makanya saya bilang, lain loh. Tuhan yang adalah kasih akan perang. Karena nabi palsu, itulah sumber orang nggak selamat. Makanya nggak selamat itu disebutnya apa? Pertama kali. Nanti kalau lihat di Wahyu, apa? Yang dikirim. Iblis atau itu ya. Dan nabi palsu. Fallen angel. Satu paket. Yang disebut dulu itu dulu. Baru Hades, unbeliever segala macam. Kepala sukunya. Yaitu Lucifer sama nabi palsu. Dan kalau lihat dari profesinya di Wahyu dan Daniel, itu kan yang apa tuh? Aduh, yang gua sampai lihat. Yang ketujuh tapi yang dari apa? Raja. Raja. Yang ke-6, ke-7, yang ke-8. Tapi yang ke-7 ya ke-8, yang ke-8 yang ke-7. Nabi palsu dan antikris jadi satu. Jadi satu. Lucifer, ya nabi palsu. Begitu. Lucifer dan nabi palsu. Begitu. Nabi palsu belum tentu Lucifer. Tapi Lucifer adalah nabi palsu. Ya. Itu. Makanya satu paket. Itu yang bikin masuk banyak orang. Makanya yang pengikutnya itu masuk neraka semua satu paket. Karena nolak Tuhan. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti. Aku tidak mengutus para nabi itu. Namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka. Namun mereka bernubuat. Ya. Nabi palsu. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, Yesayalah mereka akan menggambarkan firmanku kepada umatku. Membawa mereka kembali dari tingkat langkahnya yang jahat dan dari perbuatan yang jahat. Gak kenal Tuhan. Nabi palsu. Jangan bilang, oh dia ngaku Yesus gitu-gitu. No. Aku tidak mengenalmu. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persendian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku bunyi langit atau begini? Demikianlah firman. Tuhan mengerti segala sesuatu. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang membuatkan tipu rekan hatinya sendiri. Yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang.
Sama seperti nenek moyang mereka, melupakan namaku oleh karena Baal. Penuh kepalsuan dan tipu daya. Ada dua ya, nabi palsu tipenya. Satu yang cowok, atau yang cewek. Yang cowok Baal, yang cewek Jezebel. Yang Baal udah dimatiin, yang cewek masih hidup. Sedaktif. Makanya disebutnya perempuan sudan yang di Wahyu. Kalau yang Baal kasar, kalau yang cewek halus ya. Sedaktif. Itu yang di Wahyu itu kan perempuan. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firman itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikian firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Kan dibakar semuanya. Seluruh nabi palsu punya kreasi dibakar. Nol. Seakan-akan tidak ada. Dan memang tidak ada. Tuh, lihat. Ayat 3. Sesungguhnya, jadi sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Ya. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikian firman Tuhan yang memakai lidahnya sebenang-benang untuk mengutamakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka. Tuh, berapa kali itu? Yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikian firman Tuhan yang menciptakan serta menyesalkan umatku dengan dustanya dan dengan buahnya. Aku tidak pernah mengutus mereka. Bukan dipanggil, diutus. Saya bilang beda loh. Semua orang dipanggil. Orang Israel dipanggil. Ya, orang Dayak dipanggil. Manado dipanggil. Batak dipanggil. Nggak ada yang ditulis. Orang Cina nggak dipanggil. Orang Jawa nggak dipanggil. Itu ada ayatnya loh. Gua kasih tahu ya, Firaun dipanggil. Raja Iran dipanggil. Sebut ada. Semua orang dipanggil. Hukum kasih diberikan kepada semua. Makanya dia bilang, Israel dipanggil. Betul. Lalu pikir orang Palestina nggak dipanggil? Orang Jawa nggak dipanggil? Tuh. Ya, semua dipanggil. Ya. Apabila bangsa ini, baik nabi maupun iman, bertanya padamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, kamulah beban itu, sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Adapun nabi atau iman atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan kepada orang itu dan kepadanya akan kulakukan pembalasan. Pernah yang tanya, Tuhan ngomong apa? Gue mesti apa? Hah? Tuhan bilang, bilangin ke mereka, gue balas lu musuh gue. Lagi gitu tuh. Hah? Ada banyak orang gitu. Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa? Tuhan bilang, kasih tahu mereka. Saya akan hukum mereka. Gitu tuh. Biar kapok lu. Karena Tuhan tuh mengasihi semua. Udah kelar. Gak usah tanya-tanya. Gitu. Makanya Nabi palsu bilang, Tuhan ngomong begini. Tuhan ngomong begitu. Ngomong apa? Sudahlah genap. Lu kira dia pengacara di pengadilan ya? Dapat kusir tok di sini. Beginilah harus kamu katakan masing-masing kepada temannya dan masing kepada saudaranya. Apakah jawab Tuhan atau firman Tuhan? Ya. Tapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan, janganlah kamu sebut-sebutkan lagi, sebab yang menjadi beban bagi siapa ia perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah mengutarbalikan perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam. Jadi seringnya tuh ngomong suara Tuhan. Padahal yang dia katakan itu adalah suara diri sendiri yang sebetulnya berlawanan dengan kehendak Tuhan. Beginilah engkau harus berkata kepada penari, apakah jawab Tuhan kepadamu atau apakah firman Tuhan? Tetapi jika kamu masih bicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu masih menggunakan sabda yang oleh Tuhan itu, sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan, janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka sungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku. Kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu.
Oke, akan dibuang. Ya, hati-hati ya, yang sering membuat, sering rema, rasa-rasanya kalau baca begini itu banyak yang masuk neraka. Tuh. Itu lihat tuh. Ayat 40. Aku akan menimpakan kepadamu air. Jadi mati aja gak cukup, mesti kekal, masuk neraka. Dan noda yang kekal, yang tidak akan terlupakan. Iya, gak bangun lagi. Tuh ya, Nabi palsu membuat bangsa Israel berzina dan kutuk. Banyak nabi palsu. Ini yang bikin dunia gak selamat ini. Nabi palsu Samaria membuat bangsa Israel menyembah Baal. Nabi palsu di Yerusalem membuat bangsa Israel menjadi seperti Sodom dan Gomora. Nabi palsu di Yerusalem telah mengetahui seluruh bangsa Israel. Maka Israel yang terakhir. Karena isinya Nabi palsu. Makanya nanti Tuhan kasih Yerusalem yang baru. Turun dari surga. Karena yang sekarang, loh ilah kotornya. Nabi palsu memberikan harapan yang sia-sia. Tuhan akan turun. Tuhan tidak mengutus dan berfirman pada Tuhan tidak mengenal Tuhan. Tuhan mengatakan hati Nabi palsu penuh palsu dan tipu daya. Nabi palsu menceritakan mimpi dan dirinya sendiri. Ini tentang perjanjian loh. Di gereja, di ini, tanah perjanjian. Ini. Tuhan akan melawan Nabi palsu. Nabi palsu dan pengikutnya sering berbicara suara Tuhan, padahal yang disampaikan ialah kata-kata sendiri yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Nabi palsu dan pengikutnya yang sering bicara suara Tuhan akan dibuang oleh Tuhan. Dan Nabi palsu dan pengikutnya akan masuk ke neraka. Gue di Bible nggak tahu tuh ada nabi, saya sih mungkin Nabi palsu berdebat tuh gue nggak baca loh. Saya sendiri nggak tahu, mungkin saya miss, nggak ketemu ya. Nggak tahu, Ted. Gue mungkin miss ya, bisa juga. Agamawi ya, tapi kalau Nabi palsu, Paulus agamawi, tapi belum sampai. Ini ya, Yeremia 24. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara. Ini Yeremia 24. Berdiri di hadapan Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonia bin Yoyakim, Raja Yehuda bersafara pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem dan bawa ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik. Seperti buah api bungaran. Tapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek. Yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Ada 2 ya, yang baik dan jelek. Lalu berfirman Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jelek. Lalu Yeremia 24 ayat 4, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan. Ke negeri orang-orang Kastim. Iran gitu. Atau apa Babel ya. Jadi buah ara yang baik akan dibawa Tuhan ke tempat pembuangan. Bukan rancangan kecelakaan. Dipisahin. Karena tanah perjanjiannya isinya udah kayak gitu. Makanya kalau di Wahyu itu tidak berubah. Keluar anak-anakku dari gereja apa Sundal itu. Bukan pembuangan, exile. Bahasa Inggrisnya exile. Nggak tahu loh, ini pan LAI zaman dulu loh. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Aku akan bawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan bangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Jadi buah yang baik akan Tuhan bawa kembali ke tanah perjanjian. Dulu namanya tanah perjanjian. Kalau sekarang kerjaan surga. Karena udah digenapi. Kalau janji pun, ya janji gitu. Udah diberikan, datanglah kerajaanmu. Akan Tuhan bangun, akan Tuhan tanam. Nih, lihat nih. Apa? Aku akan memberikan mereka suatu
hati itu untuk mengenal aku. Jadi tuh caranya mengenal Tuhan bukan pakai pikiran apa buku atau gimana, bukan, pakai hati gitu loh. Yaitu bahwa akulah Tuhan. Ya toh? Yang berbelas kasihan, yang mengasihi itu. Jadi sebetulnya kalau Yuda punya itu, kamu udah tamat, udah tahu hati Tuhan tuh ya, udah tahu gitu loh. Selesai. Itu awal dan akhirnya di situ. Nanti terus nggak ada habisnya, diberkatinya nggak ada habisnya, mengerti rencana Tuhan nggak ada habisnya karena nggak ada habis-habisnya gitu. Tapi hati Tuhan ya itu berbelas kasihan, bermurah hati, nggak ada lagi. Yaitu dia mau menguduskan dan memberkati. Kalau yang namanya kasih karunia itu produk dari belas kasihan Tuhan. Bukan yang utama, produknya. Kalau hati Tuhan, pabriknya kasih karunia. Hati Tuhan, pabriknya kekudusan bagi kita. Ya, mereka akan jadi umatku dan aku ini menjadi alat mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Balik lagi, ya, hati yang baru. Tapi seperti buah ara yang jelek ini yang dapat dimakan karena jeleknya, jengguh, demikianlah firman Tuhan, demikianlah aku akan melakukan Zedekia, Raja Hiro bersama para pemukanya dan sisa penduduk di Israel masih tinggal ini dan orang ini. Ini masuk neraka semua. Nabi palsu. Ya, aku akan buat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencari berikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Sampai mereka habis dinyapkan atas mereka tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada anak mereka. Ini ya, habis. Karena kutuk, sampai habis. Ya, jadi buah ara yang baik akan dibawa Tuhan ke tempat pembuangan untuk sementara. Supaya lepas dari nabi palsu. Akan Tuhan bawa kembali ke tanah perjanjian, akan Tuhan bangun, akan Tuhan tanam, akan Tuhan berikan suatu hati yang baru. Itu. Ngerti nggak? Dunia tuh rusak karena semuanya ngikutin nabi palsu. Tanpa sadar. Buah yang jelek tetap tinggal di tanah perjanjian yang dikuasai nabi palsu. Tinggal di Mesir, sama. Terkena kutuk, terkena perang, kelaparan, dan penyakit. Akan Tuhan lenyapkan sampai habis. Nih ya, Nabi Yeremia menuliskan apa yang terjadi saat manusia mengikuti nabi palsu. Manusia akan sangat menderita. Nabi Yeremia menulis dua kitab di Alkitab. Kitab Yeremia dan kitab Ratapan. Aduh, makanya itu disebutnya kitab Ratapan. Lu kalau baca kitab Lamentation, dari ujung ke ujung meratap tuh. Itu karena di mana nabi palsu. Meninggalkan Tuhan. Serius. Nggak enak bacanya. Tempat pembuangan adalah tempat di mana Tuhan melepaskan bangsa Israel dari penguasaan nabi palsu yang berkuasa di tanah perjanjian. Tuhan sendiri akan membersihkan tanah perjanjian. ...70 tahun. Dan Tuhan yang akan membalikan bangsa Israel di tempat perbuatan ke tanah perjanjian yang udah bersih. Ya. Nah, that's it. Itu. Ya. Jadi ya, pertama, orang yang kalau orang Israel yang sekarang nih ya, kan lihatnya dia mau rebut tanah perjanjian dengan membunuh orang Palestina, dengan merampok dan melanggar hukum Taurat. Sebetulnya kan nggak semuanya loh. Sebenarnya Tuhan tuh orang Israel itu kan di pembuangan. Gua nggak kasihan sama orang Israel di pembuangan.
Di Amerika kayaknya nggak ketulungan nol berapa, gue nggak tahu tuh. Orang Yahudi di pembuangan di Amerika kayaknya nolnya udah berapa, gue nggak tahu tuh. Nolnya kebanyakan. Ngapain sih lu? Aduh, ngerti nggak? Nangkep nggak? Saya tadi bilang, saya nggak kasihan lu sama orang Batak yang lagi dalam pembuangan di Jakarta. Kayak kaya kok. Eh? Eh? Saya nggak kasihan lu orang Manado di Jakarta. Gue nggak kasihan. Tuhan tadi mana, makanya di pembuangan tuh bukannya, aduh gitu loh, kasarnya tuh loh. Seperti yang dibuang tuh, ya dibuang tuh kayak, itu dipindahin dari, karena nabi palsu. Nah waktu itu memang kayak mulai dari nol segala macam. Tapi tambah sukses, karena hidupnya jadi benar. Dan sekarang ini, bukan hanya tempat pembuangan, langsung masuk kerajaan surga. Kalau kamu, kuncinya kamu kudus. Atau menerima kekudusan Tuhan. Ngerti nggak? Kalau merasa masih tertuduh, berarti hukum Taurat masih berkuasa. Ya dong? Kalau udah tahu bahwa Tuhan mengampuni, ya hukum Tauratnya bilang kamu salah, Tuhan ampuni. Gitu kan? Hatimu bilang kamu salah. Jika hati nuranimu menuduhmu, ketahuilah bahwa Tuhan lebih besar dari hatimu dan mengetahui segala sesuatu. Jika hati nuranimu tidak menuduhmu, maka kita mempunyai keberanian untuk mendekat kepada Allah. Dan apa saja yang kita minta akan diberikan. Tuh, ngerti nggak? Jadi kalau itu langsung keluar, langsung dari masuk ke kerajaan surga. Itu yang disebut. Ya, jadi santi dalam pembuangan. Gak apa-apa, di mana aja diberkatin Tuhan. Dan makin cepat tempat pembuangan, no, saya langsung kerajaan surga bisa, gitu loh. Gini ya, you lihat ya, sifat nabi palsu adalah melahirkan pengikutnya dan melahirkan tulah, kutuk, malapetaka. Yang Midian dan Peor itu loh, gue sampein tuh, Midian dan Peor itu. Ya habis itu nabi palsu, itu akan membuat nabi palsu yang lain. Itu nabi palsu, hati-hati. Pertama kamu nyembah, ngikutin. Lama-lama lu jadi nabi palsu lu. Kan kaya, habis itu masuk neraka. Itu yang disebut tuh. Ngapain sih lu dapat kekayaan dunia tapi lu mati, kehilangan nyamamu. Itu gitu, nabi palsu tuh. Lu lihat tuh. Dan nabi palsu baru habis kapan? Setelah mati. Terus Baal dibunuh. Semua begitu. Midian dan itu dibunuh. Kalau nggak dibunuh nggak habis. Itu nabi palsu. Kalau pengikutnya enggak, ya banyak yang mati lah korban. Tapi kalau nabi palsu mesti dibantai habis. Baru susahnya tuh. Mesti benar-benar susah. Tapi ya udah gitu. Israel dulunya nggak begini. Sekarang, ya ampun, kejamnya. Huh? Ya, tuh. Banyak orang Israel ada loh, rabi-rabi yang nolak dia, bilang jahatnya nggak karuan. Banyak rabi-rabi Israel yang benar tahu. Dia bilang, lu bagaimana sih lu? Lu bilang orang ini Amalek, yang Amalek ya lu itu. Kenapa? Lu melanggar Taurat. Sejak kapan lu dikasih membunuh? Sejak kapan lu dikasih mencuri tanah orang lain? Siapa yang melanggar Taurat? Begitu. Dan sejak kapan tanah perjanjian bisa kamu rebut dengan kekuatan sendiri? Tahu lu rabi-rabi yang itu. Nggak boleh. Toh. Dan masalahnya apa kalau di eksal? Ya, toh? Dia nggak sebut sih kayak orang Batak di Jakarta kan nggak apa-apa. Ya toh? Orang Chinese di sini ya nggak apa-apa. Bedanya apa? Ngerti nggak? Kan dunia gila. Tapi ya udahlah. Soalnya dunia kayak begini hari ini. Makanya kamu di kerajaan surga. Kelindung. Karena malah petakannya nyamber kiri kanan nih. Iya, lu nonton kalau di kerajaan surga. Kayak Abraham melihat Sodom Gomora. Gitu.
Lu kalau agamawi lu orang percaya masuk lo, kena lo, kayak lo tuh habis semua lo, hartanya habis semua, istri mati, harta habis, itu habis semua. Itu lo tuh wujudnya itu, masih selamat, cuman dua itu lah, habis-habisan, cuman tinggal badan sama pakaian, ya jangan main-main, karena ini dunia kayak begini, pemimpinya kacau, kayak Midian dan Peor mati, 24.000 yang mati gitu, pulangnya kemana-mana, itu nabi palsu. Unfortunately, hari ini begitu di dunia. Jadi ada agamawi, itu salah segala itu. Ada lagi nabi palsu loh, lain palsu lain. Ini yang kayak begini. Udah kasih banyak tuh duit, suka nubuat, suka sumpah palsu. Ya, udah tahu dah kayak gitulah. Hah? Ikut kena tulah. Enggak. Makanya kan di Wahyu 18 keluar anak-anakku dari gereja itu. Supaya kamu tidak terkena kenajisannya dan tidak terkena malapetakannya. Kan begitu jelas kok. Keluar. Keluar anak-anakku itu pun berarti gereja. Ya udah. Ya kayak lu. Oh dia macam-macam dia. Lu jadi najis. Lu jangan main-main lu. Yang gue bilangin. Hati-hati lu. Karena orang doktrin keselamatan masih bingung. Kalau menurut saya, lu jangan pikir lu selamat lu. Nggak ada nggak? Artinya selamat ternyata. Makanya aku tidak mengenal kau. Supaya namamu tidak kuhapus dari kitab kehidupan. Ya udah. Ambil waktunya. Makanya itu yang diutus, bukan mereka. Yang diutus itu murid Kristus. 11 murid. Kenapa? Yang diutus itu adalah yang udah belajar dari Kristus. Yang pertama Kristus ajarin hati Tuhan. Bapa kami di surga tuh loh. Kita nggak? Khotbah di bukit tuh. Itu dari awal. Berbagailah yang miskin di hadapan Allah. Ya, karena mereka lampunya kerajaan surga. Kan begitu. Atau yang apa? Poor in spirit, kalau bahasa Inggrisnya. Bukan miskin di hadapan Allah. Poor in spirit, hatinya yang perlu ditolong. Itu. Tadi nggak? Tapi kita udah tahu ya udah, gitu aja. Tapi di dunia, so you know ya, kalau udahlah gitu. Ya bukan Tuhan lupa. Bukan kayak Calvin. Oh Tuhan kasih penderitaan. No. Nggak ada. Dari penciptaan nggak pernah. Adanya manusia meninggalkan. Terus jadi menderita. Meninggalkannya gimana? Ya ikut nabi palsu. Maka di sinar rohani neraka. Lain. Yang lain tuh dihukum lain. Makanya saya bilang, tuh dicoretnya di situ. Tuh, itu. Sinar rohani. Karena semua dosa diampuni. Kecuali yang menolak kasih Tuhan. Atau belas kasihan Tuhan. Menolak hati Tuhan. Blaspheme to the Holy Spirit. Nggak diampuni. Ngerti ya? Menolak hati Tuhan. Apa namanya? Menghujat roh Allah. Roh kudus. Iya itu. Menolak kekudusan Tuhan. Menolak roh, itu. Sama toh. Satu itu yang nggak diampuni. Cuma satu. Menolak. Menolak itu. Yang lain diampuni. Bukannya kamu ini, mulainya baru. Kalau nggak propagasi. Cuma yang satu itu tidak. Makanya mempelai pria tidak menceraikan mempelai wanita kecuali karena perzinahan. Ya kan ya, very clear loh. Kehilangan keselamatannya itu di situ. Orang nggak selamat. Jadi sebetulnya keselamatan tuh gampang. Jadi ya, karena belas kasihan Tuhan. Malah orang itu yang nggak selamat gara-gara nabi palsu. Makanya kalau saya di khotbah, di sini saya sering bilang, wah pendeta hebat karena bisa ngirimin orang baik-baik ke neraka. Mungkin cuma gue ya ngomong gitu ya. Hah? Bener loh.
Iya, serius. Karena saya tahu intinya begini. Digiring ke sana dengan menolak halus. Nggak sadar atau Tuhan, bukankah kami bersama dengan namamu? Gitu. Udah di neraka. Aku nggak mengenal engkau. Begitu, kecelek. Bernubuat, mengusir setan. Ya toh? Tuh. Itu Pak. Jadi orang nggak selamat malah karena itu lebih masuk. Ya. Tapi kalau Tuhan panggil kita untuk terima hati Tuhan, jadi murid. Terus jadi terima kerajaan surga, terus jadi murid. Bertumbuh di situ. You ya, kalau nggak pernah diberkatin Tuhan sampai you sukses. Nah, you susah loh. Kalau you banyak kegagalan di hidupmu. Ya, Tuhan tuh akan bikin lu sukses dari kecil. Itu sukses itu. Jadi murid tuh begitu. Lo orang kalau gagal terus ya kesel loh. Kayak saya bilang ya, kalau ngajar ya. Pertama gimana? Kasih teori toh. Kedua apa? Praktek toh. Ya kalau orangnya gagal terus, bisa nggak? Lu dikasih teori, bikin kue begini. Terus diajarin praktek. Terus bikin kuenya. Nggak pernah jadi enak. Lu udah bisa atau belum tuh? Nah iya. Mesti sekali sukses. You understand? Di dalam pemerintah memuridkan itu udah berkatnya luar biasa loh. Kalau nggak bisa. Kayak gini ya. Diajarin teori untuk berenang. Terus dicemplungin untuk belajar berenang. Tapi geblek nggak bisa maju. Itu bisa berenang atau belum? Nah iya. Mesti dia bisa. Baru dia belum pintar, tapi dia bisa. Iya, understand? Di dalam perintah memuridkan itu sebenarnya berkatnya luar biasa. Karena kalau you nggak sukses, you nggak bisa. Nggak bisa jadi guru. Nggak bisa jadi ini. Kalau nggak pernah mengecap. Nggak bisa. Kalau agama you bilang, aduh gue nggak ngerti. Padahal nggak ngerti, buta. Benar nggak Bu? Bikin masakan. Dikasih teorinya. Dikasih prakteknya. Nggak pernah benar. Belum bisa. Sekali bisa, enak gitu. Biarpun ya belum sempurna. Itu baru dapatnya. Habis itu ya bisa salah benar lagi, tapi udah tahu dia gitu. Itu berkat Tuhan. Kalau you know, you tahu, be patient karena itu kehendak Tuhan. Begitu. Dia mau berhasil. Bukannya kita gila dengan, ini prosperity. No. I tell you. Makanya Tuhan bilang, yang paling kecil di kerajaan surga lebih hebat. Gitu tuh. Dari Yohanes Pembaptis. Gitu kan? Dari yang adalah terbesar dari yang dilahirkan oleh perempuan. Begitu. Ya. Pokoknya nggak apa-apa ya dibuang. Semuanya kan lebih pembuangan, tapi sekarang cepat masuk kerajaan surga. Karena di tempat pembuangan, ya kerajaan surga juga kok. Semuanya diberkati di mana-mana kok. Ngerti gak? Bagus loh Tuhan tuh. Makanya bukan rancangan kecelakaan. Tetap rancangan damai sejahtera. Oke ya, udah yuk tutup. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan karena kasih setiamu kepada kami. Kau memberkati semua di tempat ini dengan luar biasa karena itulah hatimu yang begitu baik. Kau memberkati dengan segala hatimu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama kami berdoa. Amin.